Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau ucap syukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku datang sembahku
Terima kasih buat penebusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat pengurapan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga buat hari ini, pagi hari ini kami datang ini sujud di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan selalu ya Bapa. Kami ingin Tuhan selalu Tuhan menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan, agar kami boleh selalu layak di hadapan-Mu, agar kami boleh selalu Tuhan boleh menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan ya Bapa. Jamah setiap pribadi kami Tuhan, setiap pribadi kami Engkau kuduskan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau berkati semua sidang jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini. Engkau berkati kami yang boleh melayani Tuhan pada pagi hari ini. Bawa Tuhan kami, beri kesatuan hati bagi kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesusku. Kami siap Tuhan untuk kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita saudara. Amin. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Maka dari itu kita mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena saat ini telah tiba keselamatan dan kuasa bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kasih tetap berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis boleh dikalahkan. Amin. Haleluya. Ada
Yesus yang sangat mahal. Apa yang mau kita lakukan? Tuhan cuma mau kita setia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kita ini adalah baik kudusnya Tuhan. Sebagai bukti karya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, sekali lagi boleh saya jangkut berdiri. Kita menyatakan bahwa Dialah segalanya bagi saya dan saudara. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Yeah.
yang segala sesuatu yang dia perbuat merupakan sebuah percontohan
menjadi teladan bagi kita. Kenapa harus menjadi teladan bagi kita? Ya, Dia adalah Allah yang konsisten dengan apa yang diucapkan, yang difirmankan. Dia konsisten dengan apa yang Dia sudah programkan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa merupakan sebuah kegagalan manusia. Dan Allah berfirman, jika engkau makan dari buah itu, engkau akan mati. Dan bicara upah dosa pun mati. Dan bagaimana cara Allah menebus? Bisa menebus dengan sembarangan saja, tetapi Dia Allah yang seperti saya katakan tadi, Dia Allah yang konsisten, Allah yang mau menebus kita umatnya dengan hukum yang tidak dipermainkan manusia. Dia tidak mau mempermainkan hukumnya, Dia juga mengerjakannya. Itulah sebabnya kalau manusia berdosa berarti itu hutang darah. Itulah sebabnya dia harus teteskan darah. Bukan cuma teteskan darah 1-2 liter, seluruhnya, dan itu untuk selamanya. Dia kerjakan itu dengan penuh kasih kepada saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia karuniakan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya saat Dia serahkan anaknya, bukan untuk dipuji-puji, saudara. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk Dia menikmati bagaimana kalau Dia sebagai Allah dan menjadi manusia, lantas manusia menyembah Dia. Nah, saudara, Dia hadir dalam kesederhanaan, lebih sederhana daripada orang yang paling sederhana dalam dunia. Perkataannya seringkali dihujat, dilecehkan. Alkitab selalu mencatat setiap apa yang dibuat Yesus, manusia-manusia yang ada di sekitarnya berusaha untuk membunuh Dia. Dari kelahiran sampai kematian tidak ada waktu yang dianggap itu waktu yang enak. Orang Belanda berkata rest, artinya istirahat sejenak begitu. Makanya ada rest area ya, supaya tidak tegang, rest dulu. Tidak ada waktu untuk rest. Membaringkan firman Tuhan hari Minggu kemarin berita, tidak ada untuk anak manusia untuk membaringkan kepalanya. Artinya terlalu waktu yang ada, 33,5 tahun yang Yesus jalani penuh dengan penderitaan. Di tengah-tengah penderitaannya, Dia menghibur orang-orang yang ada di sekitar, menjawab setiap pergumulan orang-orang yang ada di sekitar, dan setiap orang yang bertemu dengan Yesus tidak pernah kecewa, selalu ada perubahan. Ini satu mungkin yang kecewa, seorang pemuda datang kepada Yesus. Kenapa kecewa? Dia masih mencintai dunia. Sakius, orang pendosa, bertemu Yesus, bertobat dan bersuka cita. Orang kusta bertemu dengan Yesus, disembuhkan. 38 tahun berada di kolam Bethesda, tidak sembuh. Yesus datang. Tadinya lumpuh,
Dia bisa mengangkat tilapnya. Orang buta Bartimeus berseru kepada Tuhan, "Ya Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Terbuka matanya. Maria dan Marta yang kehilangan saudaranya Lazarus dihiburkan. Lazarus bangkit setelah 4 hari dalam kubur. Matius pasal yang kelima ayat beberapa ayat dikatakan bagaimana Yesus berkata, "Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah orang-orang yang melakukan banyak hal di situ." Dikatakan berbahagia. Sedangkan Yesus sendiri mengalami ketidakbahagiaan. Kenapa? Agar saudara dan saya itu bahagia, benar-benar bahagia. Dia kosongkan segala kebahagiaan. Bahkan dia berkata, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku berikan juga kepadamu." Habis-habisan dia berikan damai sejahtera itu untuk saudara dan saya. Katakan amin. Dia total mengasihi saudara dan saya. Lantas ada sebuah pertanyaan. Kan Yesus tidak pernah minta dipuji, disembah. Kan Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku." Tetapi anak-anak Tuhan yang faham kebenaran firman Tuhan tidak harus disuruh melihat apa yang Yesus lakukan. Tanpa diperintah langsung kita katakan, "Sembah dan puji Yesus." Tidak perlu saudara diperintah untuk mengatakan, "Sembahlah Yesus, agungkan Yesus." Memang dia layak untuk terima itu semua. Katakan amin. Yesaya pasal 53. Ayat ini sering saya sampaikan. Saya sangat senang dengan ayat ini. Ayat 1 mulai Yesaya 53. "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan berupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan." Dan sesuatu yang ironis terjadi, tetapi sesungguhnya yang saudara baca tadi, saudara dan saya tadi yang saya baca dari ayat 2, 3, rasa-rasanya kita muak melihat wajah itu. Wajah yang tidak perlu dilihat, wajah yang ternista, orang yang penuh kesengsaraan, menderita kesakitan. Padahal ayat 4 saudara baca, "Tetapi sesungguhnya," apa saudara? "Penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal
kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang yang penuh dengan kerendahan hati. Dia tidak mempergunakan fasilitas ilahinya berada dalam dunia untuk mendapatkan hormat, untuk mendapatkan sanjungan. Orang menolak dia, sehingga saya lihat itu ada seorang yang bertanya, dan pertanyaan itu terbelit ya, berulang-ulang terus itu ditanyakan untuk apa? Menjatuhkan nama Tuhan. Pertanyaan ini begini. Sekarang kamu kenal siapa Yesus? Kamu mencintai Yesus? Iya. Lantas kalau setelah melihat ini, kalau kamu berada di zaman itu, gitu ya, apa yang kamu lakukan? Membela Yesus saat Yesus disalib? Atau membantu tentara Romawi membunuh Yesus? Atau apa yang kita harus kerjakan? Apa saudara? Dan banyak anak-anak Tuhan akhirnya bingung saudara. Dan banyak yang menjawab, aku harus membela Yesus. Saya mau katakan begini saudara, saat Yesus berkata, aku nanti akan mati, dibunuh oleh orang-orang. Yesus mau menceritakan penderitaannya dan rencana kematian. Alkitab berkata, Petrus menarik Yesus dan berkata, ya Tuhan Yesus, ya Guru, janganlah itu terjadi. Kiranya Allah menjauhkan itu. Dan apa yang Yesus katakan, kamu setan. Setan pergi ke belakang. Padahal konteksnya saat itu setelah Yesus berkata kepada Petrus, kamu mengakui bahwa aku adalah Mesias, ya, bukan kamu. Tapi apa yang kau ucapkan itu Bapa di sorga memberitahu kamu. Petrus merasa sok pede begitu. Ini suara Tuhan. Saat Yesus bicara penderitaan, langsung dari suara Tuhan, aku mau berkata Yesus, jangan sampai hal itu terjadi. Langsung Yesus katakan, tadinya Yesus berkata, Petrus, itu Bapa sendiri, Bapa sorga yang memberitahu. Sekarang kamu dipakai oleh iblis mau membantu Yesus. Di kejadian kisah-kisah Yesus dibunuh, bukankah ada beberapa orang yang tercatat membantu Yesus? Ada yang tahu? Malkus. Siapa Malkus itu? Petrus. Malkus adalah tentara Romawi. Begitu orang-orang Romawi mau menangkap Yesus, Petrus dengan pedangnya, dia langsung meletakkan pedangnya dan kena di telinga Malkus. Apa Yesus bilang? Apa saudara? Sarungkan pedangmu dan jangan sampai kau memakai pedang. Orang yang bermain pedang akan mati oleh pedang. Apa Yesus tinggal diam? Bukankah Yesus bisa saja kapok Malkus, telinganya hilang satu?
Nah, Yesus ambil telinga itu, dia lakukan mujizatnya, dikembalikan telinga itu. Ada yang berusaha membantu Yesus, walaupun itu dengan keterpaksaan. Namanya Simon dari Kirene. Melakukan apa saudara? Mengangkat salib Yesus. Selanjutnya, apakah ada catatan-catatan lebih dari Simon orang Kirene ini? Tidak ada, saudara. Tidak disebutkan berikutnya Simon orang Kirene menjadi pengikut Kristus yang hebat. Tidak, saudara. Alkitab mencatat, jangankan orang lain, murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Jadi kita tidak usah sok hebat, lebih dari rasul-rasul. Mosok membela Yesus, tidak terdaftar sebagai orang yang hebat. Tetapi di kisah para rasul, siapa yang hebat? Orang-orang yang dulu adalah pengecut. Orang-orang yang dulu seperti Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Orang-orang saat Yesus ditangkap, murid-murid yang dulu ditangkap oleh Yesus, ditangkap oleh tentara Romawi, dan mereka melarikan diri. Mereka kok yang pakai Yesus? Loh, kok bisa? Yesus hadir dan mempertobatkan kembali mereka. Yesus hadir dan mereka bertobat. Kebangkitannya membangun kembali, memberikan komunikasi kembali dengan Dia. Sehingga saudara tahu, Thomas mati di India dengan mati syahid. Saya lupa murid-murid Yesus ada banyak, ada yang diseret kuda, satu tangan di kanan kuda, satunya lagi kuda, satunya kiri, kakinya juga demikian, otomatis mati. Yang tadinya saat Yesus dianiaya, mereka mengira bahwa Dia kena tulah. Yang tadinya orang melihat, oh Yesus disalib, oh berarti Dia terkutuk. Ya, Dia terkutuk supaya saudara dan saya yang harusnya terkutuk itu diambil oleh Yesus. Karena memang Dia juru syafaat itu, mengambil beban saudara dan saya untuk menjadi bebannya. Terjadi pertukaran antara saudara dan saya, pertukaran antara kita dengan Tuhan, pertukaran yang tidak seimbang, sangat tidak seimbang. Dia lakukan itu semua karena kasih. Dia rela jadi miskin supaya saudara dan saya jadi kaya. Untungnya bagi Yesus itu apa, saudara? Untungnya tidak ada untungnya. Tetapi namanya kasih, tidak bicara untung rugi. Amin. Dia mengasihi saudara, tidak ada bicara untung rugi. Itulah sebabnya kalau sampai ada anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan oleh perhitungan. Waduh, ibadah kebaktian jam 7 menolak. Saya curiga kita belum lahir baru. Kita terlalu meremehkan korban Yesus.
Jumat Agung ini kita merenungkan betapa Dia mengasihi saudara dan saya. Bukan lebih dari dirinya sendiri, lebih dari itu semua. Kalau saudara mungkin mencintai orang lain lebih dari diri sendiri, dan itu seringkali kepentingan kita ya. Dan itu selalu ada timbal balik begitu. Tetapi apa yang Yesus kerjakan saudara dan saya? Dia lakukan karena cinta. Seringkali kita baru kesinggung sedikit saja sudah nggak gereja-gerejaan. Saya mau katakan saudara kesinggung sedikit nggak gereja-gerejaan, gereja juga ada butuh saudara. Dan saudara butuh Tuhan. Katakan amin. Oleh mau kita pindah gereja sana, doa saudara. Saudara tidak akan bertumbuh. Kalau motivasi kita kesana kesini hanya untuk mencari kesenangan pribadi, saya bilang apa yang Yesus kerjakan? Dari lahir saja di kandang, sudah lahir di kandang, dikejar-kejar untuk dibunuh. Harus mengungsi, harus pergi ke Mesir dalam kondisi masih kecil sekali. Dan dalam pelayanannya, seringkali juga orang melihat pelayanan Yesus gagal. Fitnah yang terjadi, bukankah hal itu masih terjadi sampai sekarang? Rasa-rasanya lebih berhasil pendeta besar yang sekarang ini. Padahal pendeta-pendeta besar itu kenapa menjadi besar? Karena dia mencintai Yesus. Amin. Bukankah mereka menjadi orang-orang hebat itu karena mereka mengagungkan Yesus yang orang bilang katanya gagal? Itulah sebabnya dikatai salib. Salib itu yang mungkin dunia katakan aib, itu menjadi kesukaan anak-anak Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Anak-anak Tuhan yang sudah bertemu dengan Tuhan, tidak kepikiran dunia, saudara. Amin. Kok diperlakukan tidak adil dalam dunia ini, pede. Keluarga tidak memberikan keadilan dalam kehidupanku. No problem, yang penting Yesus mencintai aku. Amin. Kalau kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita akan selalu berkata, oh aku alami Yesus lebih lagi. Penderitaan apa yang Yesus yang mungkin saudara, bagi saudara merupakan penderitaan yang besar yang Yesus tidak pernah alami, dan yang mungkin saudara katakan, oh itu penderitaan Yesus itu belum seberapa dengan sakit hatiku saat diputus pacar. Penderitaan Yesus itu dibanding dengan aku tidak dapat warisan, tidak ada apa-apanya. Warisan dalam dunia itu tidak ada apa-apanya, saudara. Terus kita pikir sampai tidak karu-karuan, sampai akhirnya sakit hati, mati nangis.
Paulus berkata, penderitaan kita terlalu ringan. Paulus ngomong gitu itu, dia berkata bukan penderitaanmu itu ringan, penderitaan kita termasuk penderitaan Paulus. Beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan bagaimana Paulus sempat harus menceritakan bagaimana pengalaman pelayanannya, penderitaannya yang luar biasa, yang mungkin di antara rasul-rasul yang lain, seperti Yakobus langsung dibunuh, habis penjara bunuh, selesai. Paulus dirajam batu. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa setelah dirajam batu itu aslinya mati, tapi Tuhan bangkitkan untuk mengalami penderitaan, didera 39 kali, 3 kali. Sampai pernah dia merasa menggigil saking merasa tidak kuat merasakan cambukan yang seperti yang Yesus alami. Dan itu 3 kali, saudara. Kita baru sakit sedikit itu bangun tidur, aduh sakitnya, pijet gitu. Itu bukan karena salah tidur, bukan karena dianiaya. Paulus alami itu semua. Yesus alami penderitaan. Murid-murid Yesus alami penderitaan. Dia sudah lakukan yang terbaik, itu pun masih fitnah, masih terjadi sampai saat ini. Namun demikian saya mau katakan kepada saudara dan saya, bersyukurlah dan tetaplah pede menjadi pengikut Kristus. Katakan amin. Tetaplah pede menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun harus mengalami aniaya, walaupun mungkin dibully, walaupun mungkin ada banyak perlakuan tidak adil, tetapi bersama Yesus ada penghiburan. Murid-murid Yesus zaman dulu saat alami aniaya, saudara, kita berkata mereka bangga karena apa? Disahkan layak menerima sedikit penderitaan Yesus. Dianggap aku layak ya ngicipi penderitaan Yesus. Saya pernah sampaikan juga seorang Polikarpus, itu murid daripada Yohanes, didikan Yohanes. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia masuk penjara, divonis harus dieksekusi. Jadi tontonan dunia saat itu, menjadi gladiator tanpa pedang, tanpa pakaian perang, berada di ring, penonton di tribun atas begitu. Setelah itu dia di tengah-tengah dikeluarkan Mesias. Sebelum melakukan itu ada tawaran, Polikarpus, masihkah engkau mengakui Yesus itu Tuhan? Kalau kamu mau menyangkal, kamu bebas. Waktu yang sangat singkat, kamu bebas. Kamu menyangkal Yesus, kamu leluasa. Hari ini juga, wow, tawaran yang indah. Jawaban Polikarpus,
Dan setelah mengenal siapa Yesus, sedetik pun aku tidak pernah dikecewakan. Yesus tidak pernah mengecewakan. Masakan di akhir hayatku aku mengecewakan dia dengan perkataan yang singkat itu. Kurungan singa dibuka, dia diterkam harimau mati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yang tadinya mungkin Polikarpus Yesus, dia disalib, tapi dia begitu mengenal penyakit kita yang ditanggungnya, dosa kita yang ditanggungnya, ganjaran supaya aku selamat ditimpakan kepada Yesus sehingga Yesus harus disalib. Dia langsung komitmen, I love Jesus. Aku tresno marang Gusti Yesus. Aku cinta Yesus. Apapun yang terjadi, ku tetap cinta. Yesus melakukan itu. Sungguh dia mengasihi saudara dan saya. Dia tahu semua kebutuhan keperluan kita. Dan saya katakan, siapapun yang berjumpa dengan Yesus, tidak ada satupun yang kecewa. Semua diberkati. Semua alami jawaban sesuai dengan kebutuhannya. Buta melihat, lumpuh timpang jadi berjalan. Bisu tuli berbicara mendengar, mati bangkit. Ada pemuda mati diusung menuju kepada kuburan. Ibunya berjalan di depan dengan tangisan, masa depanku hancur. Bukankah anak muda adalah masa depan dari orang tuanya? Yesus dari luar kota mau masuk ke dalam kota, melihat seorang ibu yang hancur hati karena masa depannya sudah hancur. Yesus berhentikan jenazah itu. Yesus berhentikan ibu ini. Bu, berhenti. Seorang pemuda, anak dan ibu ini disuruh bangkit. Bangun. Apa yang saat ini menjadi kebutuhan keperluan kita? Apa yang menjadi sakit penyakit kita? Dia tanggung, saudara. Perasaan tertolak. Wah, aku ditolak sama keluarga, aku ditolak sama lingkungan, aku ditolak sama semuanya. Anakku menolak, orang tuaku menolak, wah semua menolak, rasa-rasanya sudah tidak bisa lagi. Saat Yesus mati di kayu salib, Alkitab berkata, begitu Yesus digantung di kayu salib, terjadi gelap gulita selama 3 jam. Saat itu makanya ada suara berseru, Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa ditinggalkan saat itu. Kenapa Bapa di surga tidak mau? Kenapa sampai terjadi gelap gulita? Berbicara Bapa di surga tidak mau melihat dosa, sedangkan dosa kutuk itu ada di dalam Yesus saat itu. Bukankah Dia Allah yang paling kudus, suci?
Saat Allah menjadi berjumpa dengan Musa di sebuah pelukar yang menyala, namun demikian tidak terbakar. Musa mau mendekati, Allah berfirman, tanggalkan kasut, tak layak. Padahal saat itu Musa berbuat dosa apa? Tidak tahu. Tapi Allah berfirman, manusia tidak layak berhadapan dengan tanggalkan kasutmu, harus penuh dengan kekudusan. Saat Yesus membela manusia, saudara dan saya, Allah melihat kamu penuh dengan dosa, ditinggalkan selama 3 jam, saudara. Padahal Yesus tidak pernah berpisah dengan Bapa. Itu penderitaan yang paling berat, lebih berat dari apa yang dirasa saat ini. Ada Tuhan yang berkata bagaimana saat di kayu salib juga tidak ada waktu untuk membuat Yesus enak. Tangan dipaku, kaki dipaku, tergantung, kaki harus sedikit menekuk dan ada pujian berkata, oh kayu yang kasar dihinakan orang. Ya, kayunya kasar, bukan kayu yang mulus seperti mungkin yang kita punya kayu salib itu. Tidak seharusnya itu, tidak dipelitur, saudara. Bisa saja itu ada tusuk-tusuk yang menyusup di daging Yesus. Kayu yang kasar menggores yang tadinya penuh dengan cambuk. Tidak ada bagian-bagian yang dimana Yesus merasakan sedikit nyaman. Aku zaman dulu tidak ada, saudara. Dari atas kepala ada mahkota duri, telapak kaki ada paku yang menancap, lambungnya ditikam. Ada yang berkata ada 5 luka Yesus, bukan cuma 5, seluruh. Seluruh tubuh Yesus penuh dengan luka-luka, hancur tubuhnya. Polikarpus lihat itu, karena dia mengasihi aku. Aku mau mengenakan hidupku. Enggak, aku tetap mencintai Tuhan. Jangan gara-gara pembagian warisan yang tidak adil kita tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara kaca merah sepiring kita mau katakan sayonara Yesus. Terlalu murah kita menghargai. Renungan firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk menyadari betapa saudara dan saya yang perlu Yesus saat ini. Dia sudah mengerjakan yang terbaik untuk kita. Saatnya untuk saudara dan saya lakukan yang terbaik. Yang terbaik. Sudah bukan waktunya lagi untuk kita berjual mahal. Aku tidak pernah dibesuk sama Om Ferry, kepala kita tidak. Bukan waktunya jual mahal. Yang butuh keselamatan itu adalah saya, katakan amin. Saya yang butuh keselamatan, saya yang butuh Yesus, saya yang perlu Yesus. Tuhan memberkati kita saat ini. Saya berharap
setelah peristiwa Natal, peristiwa Paskah yang kita renungkan saat ini, membuat kita kembali bangkit mencintai Tuhan. Pemain musik singer di depan ada pujian. Kemanakah aku dapat pergi, sungguh indah. Sudah dimana Tuhan kita semua berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau
syukur kepadamu di hari ini, di saat kami memperingati kematian-Mu di atas Bukit Golgota. Kematian Tuhan disalib hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu yang kami dapat dengar, yang hamba-Mu sampaikan saat ini, boleh membawa kami bangkit lagi.
membawa kami untuk semangat lagi di dalam kami mengiring Tuhan, di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami menyadari ada banyak hal yang kurang dari hidup kami, ada banyak hal yang kami lupakan dari kasih yang Engkau sudah berikan lewat kematian-Mu di atas kayu juta. Siang hari atau pagi hari ini kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau yang menanggung segala dosa kami, Engkau yang menanggung segala sakit penyakit kami, Engkau yang menanggung penderitaan kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, karena Tuhan sudah menebus kami, sehingga kami memiliki pengharapan yang baru. Kami memiliki kekuatan yang baru untuk kami melangkah maju di dalam pengiringan kami kepada-Mu. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, untuk kami menghadapi hari-hari ke depan kami. Kami menyadari tidak sedikit tantangan yang harus kami alami, tidak sedikit beban-beban hidup yang harus kami pikul. Tetapi kami bersyukur ada Yesus Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan untuk kami mau tetap hidup setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi kami rindu kuasa firman itu bekerja terus dalam hidup kami, dalam hati setiap kami yang mendengar, menerima firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dan Roh Kudus, kami mohon mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Ini doa kami kepada-Mu Bapa. Dan ucapan syukur kami siang hari ini saat kami memperingati kematian-Mu, kami akan bawa korban syukur kami. Kuduskan setiap persembahan umat-Mu, kuduskan setiap hati umat-Mu Tuhan, sehingga persembahan yang anak-anak-Mu bawa menjadi berkat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.